Jadi pada setelah UTS kemarin kita sudah mengcover 3 bab berikutnya ya dari buku BUAS itu ya. Bab 4, bab 5, bab 6. Bab 4 cerita apa, adik-adik? Bab 4 kita cerita mengenai diferensiasi parsial ya. Betul? Terus bab 5 kita Iya, cerita apa? Pak. Bab 5 cerita apa? Bab 5 cerita mengenai apa namanya? Integral lipat ya. Bab 6 kemarin kita cerita mengenai analisa vektor ya. Nah, karena yang kita cover cuma 3 itu, maka nanti soal di UAS juga mestinya 3 itu aja ya. 3 apa namanya? 3 bab itu ya. Jadi pertama terkait dengan partial differentiation, kedua terkait dengan integral lipat, ketiga dengan mengenai eh, apa namanya analisa vektor ya. Nah, nanti urutan soalnya soal nomor 1 sampai nomor 5 tidak harus berurutan seperti bahan kuliah ya. Jadi bisa saja nanti soal bab 6 muncul duluan gitu loh. Baru bab 5, baru bab 4 gitu loh ya. Nah, jadi ini sekarang saya punya apa namanya? Ada soal yang saya apa? Saya siapkan ya. Ini soalnya soal tahun lalu. Ini kalau saya apa namanya? Kalau boleh, ini saya kirim ke apa namanya? Ke WA grup kita ya, supaya adik-adik juga bisa buka ya. Oke. Sudah ini sudah terkirim? Sudah bisa diterima? Apa namanya? Si file PDF-nya. Sudah, Pak. Iya, sudah, Pak. Sudah ya? Baik, Oke Pak. ya. Jadi maksud saya nanti kalau diperlukan saya bisa kirim soal untuk tahun-tahun yang lain ya supaya adik-adik belajar. Tapi sekarang kita bahas satu ini untuk supaya adik-adik punya gambaran nanti apa namanya UAS-nya seperti apa begitu ya. Oke. Oke. Nah, sebentar. Nah, ternyata ini lepas share-nya. Nah, oke ya. Bisa dilihat screen saya? Iya, Pak. Bisa, Pak. Oke ya. Nah, jadi kalau adik-adik lihat soal nomor 1, ini soal nomor 1 ini terkait dengan teorema Green. Ya, teorema Green itu adalah yang kita bahas terakhir kemarin pada saat kita cerita mengenai bab 6, analisa vektor. Ya, oke. Nah, kita coba lihat dulu ya. Nah, yang soal nomor 2 ini cerita mengenai gaya konservatif. Ya, kemarin kan kita cerita mengenai gaya konservatif ya. Bagaimana kita menguji apakah sebuah gaya konservatif atau tidak gitu ya. Kemudian kita juga sudah latihan bagaimana kita menentukan sebuah skalar dari usaha yang memenuhi syarat F itu sama dengan minus grad dari C begitu ya. Jadi sekali lagi soal nomor 1, soal nomor 2 ini adalah dari bab 6 ya. Oke. Nah, bab 3 ini cerita mengenai integral apa namanya? Lipat ya. Nah, ini soalnya agak rumit sedikit ya. Kalau adik-adik tidak begitu suka, nggak apa-apa. Nanti kita coba coba buat, mungkin ini tidak sesuai dengan adik-adik gitu ya. Oke, ini yang nomor 3 ya. Nah, nomor 4 ini cerita mengenai diferensiasi parsial ya, untuk melihat masalah apa namanya optimasi ya, lihat maksimum dan minimum ya. Yang nomor 4 seperti itu.
ya. Nah, nomor 5 juga sama ya. Jadi nomor 5 sama, ini cerita juga mengenai apa namanya soal optimasi, tapi dengan menggunakan apa yang kita sebut sebagai metode pengali Lagrange. Ya, jadi sekali lagi yang kita bahas adalah apa bahannya dari bab 4, bab 5, bab 6. Tapi kalau di soalnya mungkin tidak persis sama. Soal nomor 1 itu bab 4, soal nomor 3 bab 5, soal nomor 4, 5 bab 6 gitu ya. Jadi bisa saja bab 6 yang di depan gitu ya. Oke. Sampai sini bisa difahami adik-adik? Bisa ya? Iya, Pak. Iya Pak, Kita bisa bisa Pak. mulai ya. Oke. Nah, jadi yang soal yang nomor 1 ini disiapkan untuk apa adik-adik untuk apa namanya menabung poin gitu ya. Karena menurut saya ini soal nomor 1 ini relatif mudah begitu ya. Relatif mudah, nah, karena adik-adik nanti punya sesuatu apa soal, kemudian adik-adik tinggal memasukkannya pada rumusan teorema Green ya. Jadi ini soalnya adik-adik diminta untuk menentukan integral, sebuah integral di mana C adalah sebuah segitiga pada bidang XY dengan titik-titik di 00, 33, dan 06. Jadi saya sarankan adik-adik nanti menggambar dulu gitu loh. Ya, di sini disampaikan Anda disarankan untuk membuat sketsa dulu gambarnya sebelum memulai perhitungan. Ya, nah kemudian adik-adik diminta untuk menghitung berapa integral terhadap C ini. Ya, kalau C-nya ada sebuah segitiga pada bidang XY dengan titik-titik 00, 33, dan 06. Ya. Nah, ini adalah si lintasannya. Ini seolah-olah kayak integral garisnya gitu. Ya, integral garisnya. Jadi kalau adik-adik buat ini, buat titik-titiknya, nanti adik-adik bisa lihat bahwa integralnya itu dari 00, ya, 33, 06, balik lagi ke 00 ya. Lintasannya selalu harus apa namanya berlawanan arah dengan jarum jam. Ini kalau adik-adik menghitungnya integralnya integral garis, ya. Nah, tapi di sini adik-adik diminta untuk menggunakan teorema Green untuk menentukan integral berikut. Meskipun pada dasarnya adik-adik bisa menggunakan integral garis untuk menyelesaikan ini sebetulnya, ya. Jadi adik-adik bisa menyelesaikan dengan integral garis, ya. Nah, tapi adik-adik bisa melihat kalau ada integral garis, ini ada apa namanya? Ada hal-hal yang rada apa namanya? Rada nggak enak gitu loh, ya. Rada nggak enak gitu loh, ya. Misalkan adik-adik harus menghitung berapa ini integral x sinus x dx gitu loh, ya. Nah, jadi kalau dalam kasus seperti itu bisa jadi solusi dengan menggunakan teorema Green jadi lebih mudah, ya. Jadi teorema Green itu mengatakan bahwa integral terhadap sebuah lintasan bisa diselesaikan dengan integral terhadap sebuah luasan gitu loh, ya. Selama P dan Q-nya kita tahu, ya. Kebayang ada sampai sini? Maksud ininya, maksud soalnya, bayang, ya. Nah, oke, gimana? Ada komentar? Ada pertanyaan? Sepertinya belum ada Pak. Belum ada Belum, ya, Pak. jelas ya. Oke ya. Nah, jadi sekarang adik-adik menggunakan persamaan ini, ya. Persamaan teorema Green, integral PDX tambah QD sama dengan integral lipat dou Q dou X minus dou P dou Y dx dy ya. Jadi kita buat seperti ini. Nah, kalau adik-adik lihat soal di sini, berapa nilai PX? Nilai P berapa di sini?
P-nya, ya, ini kan PDX kan? P-nya adalah X minus X dikurangi Y. Sementara Q-nya berapa? Q-nya adalah X minus Y kuadrat. Ya. Nah, jadi kalau sekarang saya masukkan nilai dari, apa namanya, dari do Q, do X, turunan dari do Q, do X berapa? Di sini. Kalau X-nya sama, kalau Q-nya sama dengan X minus Y kuadrat. Berapa harga do Q, do X-nya? 1 ya? Betul? Iya Ya. Pak, 1 Pak. Nah, sekarang kalau P-nya sama dengan X sinus X dikurangi Y, berapa do P do Y-nya? Do P do Y-nya berapa? Min 1 ya? Betul. Kan X-nya sama dengan, P-nya sama dengan X sin X dikurangi Y. Berarti do P do Y sama dengan min 1 ya? Betul. Setuju? Iya Pak. Oke ya. Nah, jadi kalau begitu, integral ini, yang ini, PDX gitu itu sama dengan ini gitu loh. Tinggal kita masukkan berapa harga do Q do X. Do Q do X-nya 1. Do P do Y min 1. Berarti jadinya 1 tambah 1. 2 kan ya? Nah gitu. Ya. Jadi integral yang panjang ini tadi, itu bisa digantikan menjadi integral dari dx dy. Ya. Dx dy untuk wilayah ini gitu loh. Ya. Nah, jadi sekarang integralnya bisa diselesaikan dengan mudah gitu loh. Karena adik-adik cuma perlu menghitung berapa integral dx dy untuk wilayah A ini gitu loh. Adik-adik bisa hitung luas integral, luas segitiga ini. Bisa ya? Berapa luas ini? Luas segitiga ini? Luas segitiga ini kan 3 kali 3 ya? Betul, 9 ya? Betul. Ya. Jadi sekarang integralnya itu gampang ini. Karena yang dihitung adalah integral lipat A ini do Q do X minus do P do Y dx dy gitu loh. Selesai ya. Kalau gitu gampang Pak. Ternyata integral duanya dikeluarkan, luas wilayah yang di cover ini. Luasnya berapa? Luasnya 9 gitu loh. Jadi berapa harga integralnya? Harga integralnya adalah 18. Ya. Jadi adik-adik bisa melihat bagaimana kalau saya harus menghitung integral ini dengan cara apa namanya integral apa namanya cara integral garis, ternyata pusing ya, betul nggak? Kalau adik-adik suruh ngitung x minus y gitu loh, x minus y kuadrat untuk ngitung nggak titik-titik ini gitu loh, atau untuk ngitung garis-garis ini kan, pusing kan? Tapi ternyata kalau pakai apa namanya, kalau pakai teorema Green, ternyata selesai dan sangat mudah gitu, loh. Sangat sangat apa anggun gitu loh, ya. Ternyata setelah diselesaikan sama dengan duanya keluar, luas ini aja deh gitu loh. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Jelas Pak. Jelas ya. Oke, jadi soal ini relatif mudah nih soal nomor 1. Makanya tadi diharapkan adik-adik bisa nabung nilai gitu loh ya. Jadi paling enggak kalau ini apa namanya 5 soal, ini adik-adik udah dapat nilai 20 gitu, mudah ya. Oke ya. Oke, nah ini sekarang soal nomor 2. Soal nomor 2, adik-adik diminta untuk menguji apakah gaya F ini bersifat konservatif. Jika ya, maka tentukanlah sebuah skalar Xi yang memenuhi F sama dengan minus grad dari Xi. Ya, gayanya dinyatakan sebagai minus AXI, minus BYJ, minus CZK. Di mana A, B, dan C adalah konstanta. Ya. Nah, jadi sekarang untuk menguji apakah sebuah gaya itu adalah konservatif atau tidak, adik-adik tentukan dengan menghitung curl-nya ya. Curl itu adalah nabla cross F ya, yang kita sebut sebagai curl. Kita hitung berapa curl dari F ya. Jadi nanti Anda punya jadi seolah-olah menghitung matriks ini gitu ya, determinan dari matriks ini. Ya, ini I, J, K,
Ini yang dodo X, dodo Y, dodo Z. Ya. Nah, setelah ini Anda lihat. I dikali dodo Y minus CZ, ya, dikurangi dodo Z, BY, gitu loh. Berapa harganya? CZ kan bukan fungsi dari Y kan ya? BY bukan fungsi dari Z kan? Jadi kalau gitu ini 0. Ya. Nanti kalau ke Z-nya berapa? Ini minus Y. Ya, nanti ada lihat. Ini CZ fungsi dari X bukan? Oh bukan. Ya. AX fungsi dari Z bukan? Oh bukan. Berarti ini 0 juga ya. Jadi kalau nanti adik-adik cek, ternyata ini gayanya adalah sebuah gaya konservatif. Ya. Nah, kemarin kita sudah bicarakan di kelas, kalau adik-adik punya sebuah gaya konservatif, maka gitu ya. Maka apa adik-adik? Maka ada sebuah potensial namanya KSI, di mana KSI itu adalah minus dari usaha. Ya. Nah, jadi nanti adik-adik mencoba menghitung usaha, seolah-olah memindahkan gaya F ini dari titik 0,0,0 ke titik X, Y, Z. Ya. Nah, caranya nanti silahkan adik-adik bisa memilih yang paling mudah, misalkan ya dari 000 ke X00, kemudian ke XY0, baru setelah itu ke XYZ. Ya. Nah, sekarang kalau usahanya ini adik-adik buat dari ini integralnya dari A ke D. Ya. A ke D, gaya dikali DR-nya jadi ini. Ya. Nah, tapi ini bisa adik-adik pecah. Pertama, integral dari A ke B. Gitu loh ya. Setelah itu dari B ke C. Setelah itu dari C ke D gitu. Ya. Ini saya buat negatif, ini soalnya ininya negatif ini ya. Jadi kalau negatif ini keluar jadi enak ini. Semuanya positif. Ya. Nah, sekarang coba kita lihat. Pada lintasan dari A ke B, ya, A-nya itu 000, B-nya itu adalah X00, ya. Maka berlaku nilai Y-nya 0, nilai Z-nya 0, DY dan DZ 0. Sehingga kalau begitu, bagian ini yang kita sebut sebagai usaha pertama W1 itu menjadi sama dengan FDR, yang ada cuma tinggal ini aja nih. Minus A integral dari A ke B X dx gitu loh ya. Hasilnya adalah minus A dikali setengah X kuadrat. Ya. Nah, berikutnya pada lintasan dari titik B X00 ke titik C XY, XY 0. Nah, ini berlaku bahwa X-nya adalah sebuah konstanta, DX-nya 0. Ya. Z-nya 0 dan DZ-nya 0. Sehingga kalau begitu, W2-nya dari B ke C itu yang ada tinggal minus B integral B ke C Y dy. Ya. Nah, di B itu Y-nya 0. Di C, Y-nya itu sama dengan Y gitu loh ya. Sehingga ini menjadi minus B kali setengah Y kuadrat. Nah, pada lintasan C dari X, Y, 0 ke titik X, Y, Z, maka X-nya konstanta, Y-nya konstanta, dan dx, dy sama dengan 0. Ya. Sehingga kalau adik-adik masukkan ke sini, AX dx tambah BY dy tambah CZ dz, maka yang tersisa cuma tinggal minus C integral dari C ke D, Z, dz. Ya. Di sini Z-nya ini sama dengan 0, di sini Z-nya sama dengan Z. Gitu, ya. Sehingga kalau diintegrasikan menjadi minus C integral setengah Z kuadrat. Nah, gaya totalnya adalah W1, W2 ditambah W3. Ini yang menjadi gaya totalnya. Apa menjadi usaha totalnya? Jadi usaha totalnya adalah W1 tambah W2 tambah W3 itu sama dengan minus dalam kurung tambah C kali setengah Z kuadrat. Ya. Ini adalah si W-nya. Nah, si
itu adalah minus dari W. Maka dengan gitu mudah kalau gitu. Tanda kesinya adalah setengah ya dalam tanda kurung AX kuadrat tambah B kuadrat tambah CZ kuadrat. Ya. Jadi yang dicari di sini betul ketemu nih ya. Dimintakan ini kan. Nah, dapat ini. W-nya ketemu nih ya. W-nya ketemu. Nah, W itu adalah minus dari Xi. Kan? Nah, sekarang kalau adik-adik mau ngecek apakah jawaban adik-adik benar, adik-adik menurunkan si grad dari Xi ini gitu loh ya. Kalau grad Xi ini diturunkan jadi I doksido X tambah J doksido Y tambah K doksido Z. Jadi kayak begini gitu. Ya. Ini ternyata sama dengan minus F. Ya, jadi kalau gitu terbukti W yang dicari adalah itu gitu. Ya. Oke, ada pertanyaan sejauh itu? Sejauh ini? Nggak ada. Oke. Kalau gitu kita mulai yang soal nomor 4 dulu ya. Oh, soal nomor 3 ini mungkin agak rumit. Adik-adik mungkin agak pusing lihatnya kan. Oke, kita soal nomor 4 dulu ya. Nomor 4 ini adalah masalah optimasi. Ya. Adik-adik diminta mendesain sebuah akuarium. Akuariumnya bentuknya kotak persegi tanpa tutup. Berarti sisinya ada 5 kan? Ya. Jadi sisinya ada 5. 2 di kanan, 2 di kanan kiri ya. 2 di depan belakang, 1 di bawah gitu ya. Karena atapnya kosong. Ya. Nah, ini menurut desain si akuarium yang dibuat ini harus bisa menampung air sebanyak 80 liter. Jadi dengan kata lain, volume akuarium adalah 80 liter. Nah, sekarang pertanyaannya, berapakah perbandingan antara panjang, lebar, dan tinggi dari akuarium tersebut supaya bahan yang digunakan itu paling sedikit gitu. Ya. Jadi saya harus membuat optimasi. Ya. Nah, jadi misalkan, jadi lihat untuk kasus akuarium di atas, ya kita nyatakan panjang dengan L, lebar dengan W, dan tinggi dengan H. Ya. Akuarium memerlukan bahan pleksigas sebanyak 5 keping. Ya. Jadi 1 keping itu panjang dikali lebar. Ya. 2 lagi adalah panjang dikali tinggi, dan 2 lagi adalah lebar dikali tinggi. Ya. Nah, sehingga kalau misalkan dihitung, maka bahan plexiglas saya itu sama dengan P, itu sama dengan LW, ditambah 2 kali LH tambah WH gitu. Ya. Nah, sementara kita diminta untuk membuat sebuah akuarium dengan volume tertentu. Volumenya 80 liter ya. Di 80 ini liter volume itu adalah panjang kali lebar kali tinggi gitu loh. Ya. Nah, karena hubungan antara panjang, lebar, dan tinggi sudah ditentukan ya di sini ya, panjang, lebar, tinggi itu sama dengan 80, maka pada dasarnya L, W, dan H ini yang independen hanya 2. Ya. Hanya 2 ya. Jadi misalnya sekarang oke lah kalau begitu kita pilih variabelnya adalah W, lebar, dan tinggi. Sementara panjang itu saya nyatakan L ini sebagai 80 dibagi W dikali H. Ya. Itu si L-nya. Sekarang L-nya bisa diganti dengan 80 dibagi WH. Ya, dengan demikian maka P saya bahan plexiglas saya itu sama dengan LW tambah 2 dalam kurung LH tambah WH. Nah, kalau H-nya, kalau L-nya adik-adik ganti dengan ini, ya, L-nya adik-adik ganti dengan itu, maka nanti ketemunya
P sama dengan LW tambah 2 dikali LH tambah WH. Ini jadinya 80 dibagi WH dikali W, ya, dikali 2 kali 80 dibagi WH kali H tambah 2W. Ya. Nah, kalau sekarang yang ini, WW-nya dihapus, ini HH-nya dihapus, maka kita punya seperti ini gitu loh. Ya. Di 80 dibagi H ditambah 160 dibagi W, itu sama dengan 2WH. Nah, untuk mendapatkan nilai yang P yang minimum atau maksimum gitu ya, maka turunan parsial P terhadap W dan H harus sama dengan 0. Ya. Jadi misalkan syaratnya adalah do P do W itu sama dengan 0. Ya. Nah, kalau P-nya dia masukkan ya ke sini, P-nya masuk ke sini, nah ketemunya kayak begini berarti ya. Jadi nanti minus 160 dibagi W kuadrat ditambah 2H itu sama dengan 0. Ini memberikan apa namanya konsekuensi bahwa 106 itu sama dengan 2WH kuadrat minus W kuadrat atau sama dengan 80 dibagi H. Nah, berikutnya kalau do P do H ya, jadi turunan dari bahan terhadap apa namanya ketinggian ya harus sama dengan 0 juga ya. Jadi kalau begitu ini nanti kalau kita turunkan terhadap H ini jadinya minus 80 dibagi H kuadrat ditambah 2WH ya, ini sama dengan 0. Nah, jadi 80 itu harus sama dengan 2WH kuadrat. Ya. Jadi sekarang nilainya W-nya tertentu. W-nya harus sama dengan 40 dibagi H kuadrat. Sementara dari syarat di atas, W kuadrat itu sama dengan 80 dibagi H. Kalau saya turunkan ke sini, W kuadrat sama dengan 80 H, dan W sama dengan 40 dibagi H kuadrat, maka kita tahu W kuadrat sama dengan 80 dibagi H, ya, 80 H, ini harus sama dengan 1600 dibagi H pangkat 4. Ya. Jadi kalau lihat di sini, W kuadrat ini. Tapi kalau W-nya itu dinyatakan sebagai 40 per H kuadrat, maka W kuadrat sama dengan ini gitu loh. Ya. Nah, kalau ini dilihat persamaannya, 80 dibagi H sama dengan 1600 dibagi H pangkat 4. Berarti H pangkat 3 sama dengan 1600 dibagi 80. Ya. Nah, 1600 dibagi 80 ini harus sama dengan 20. Ya. Dengan kata lain, A sama dengan akar 3 dari 20. Ya. Kurang lebih sekitar 2,7 satuan panjang atau sekitar minus 27,1 cm. Ya. Nah, sebaliknya, kalau sekarang saya tentukan 2WH ini ya, jadi 2WH kuadrat sama dengan 4WH kuadrat, maka 2W sama dengan 4H, W sama dengan 2 per H atau 2 dari akar 3 dari 20 gitu. Ya. Jadi kalau begitu nanti satuan panjang yang ini. Ya. Jadi sekarang kalau saya tahu H hanya kurang lebih 27,1 cm segini gitu ya. Kemudian kita tahu lebarnya sama dengan 54,3 cm. Maka nanti kita bisa tentukan berapa panjangnya. Ternyata panjangnya harus sama dengan apa namanya? Jadi apa namanya? Si satuan panjang sama lebar itu sama gitu. Ya. Nah, jadi sekarang ini yang tadi kita hitung ya. Jadi L-nya kita tahu, W-nya tahu, H-nya tahu, L-nya tahu. Ya. Itu yang kita sebut sebagai optimasinya tadi. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya, oke? Oke. Ya, Ada oke. Pak, jelas Pak. Jelas ya. Nah, sekarang kita lihat persamaan yang apa namanya soal yang kelima ya. Ini juga pasalnya masalah apa namanya maksimum minimum ya. Cuma sekarang saya harus minta bantuan dari pengali Lagrange ya. Jadi misalkan sekarang ada sebuah
fungsi T ya, di mana T ini temperatur ya yang merupakan fungsi dari X, Y, dan Z ya. Sekali lagi temperatur T fungsi dari X, Y, Z ya. Nah, sekarang hubungannya itu sekarang si temperatur itu dinyatakan sebagai X, Y, Z gitu ya. Nah, sekarang kalau misalkan kita mau lihat apa namanya dicari adalah nilai titik tertinggi pada sebuah permukaan bola yang diberikan oleh X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan 12. Jadi ada permukaan ya. Jadi ada permukaannya adalah sebuah permukaan bola diberikan oleh X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan 12. Sementara yang namanya temperatur itu juga fungsi dari X, Y, dan Z itu sama dengan X, Y, Z gitu ya. Nah, kemarin kalau waktu kita cerita mengenai pengalih Lagrange, ada fungsi yang ingin adik-adik optimumkan, ya. Nah, tapi sekarang adik-adik tambahkan dengan sesuatu yang merupakan fungsi dari apa skalar pengalih gitu loh, ya. Jadi alih-alih melihat bagaimana si T X Z sama dengan X Y Z ini, maka yang dihitung adalah F, di mana F itu adalah T plus ini yang kita sebut sebagai pengalih Lagrange dengan sebuah konstanta. Ya, konstanta mana? X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan 12 itu konstanta gitu. Ya, seperti itu. Nah, jadi kalau begitu, nanti ini yang mau kita optimumkan adalah apa namanya? Adalah F ini. F ini adalah T ditambah dengan lambda kali C ini gitu. Ya. Oke. Nah, sekarang kalau sekarang saya ingin mendapatkan apa namanya? Nilainya ya. Nilai di mana maksimum, maka F-nya itu harus memenuhi do F, do X sama dengan do F, do Y sama dengan do F, do Z. Terus harus sama dengan 0. Ya. Nah, kalau F-nya ini adalah ini, ya, jadi F-nya adalah X, Y, Z ditambah lambda X kuadrat tambah lambda Y kuadrat tambah lambda Z kuadrat. Ya. Kalau ini kita buat begini, ya. Nah, nanti ketemunya do F, do X sama dengan YZ tambah 2 lambda X. Lambda sama dengan minus YZ dibagi 2X. Do F do Y sama dengan 0. Nanti Anda ketemu lambdanya sama dengan XZ dibagi 2Y. Ya, do F do Z. Nanti ketemu dengan 0. Maka artinya lambdanya sama dengan XY dibagi 2Z. Ya. Nah, karena itu kita tahu tadi do F do X. Ya, do F do X itu sama dengan YZ tambah 2 lambda X. Nah, sementara lambdanya itu sama dengan minus YZ dibagi 2X. Sebabnya apa? Nanti kita bisa lihat, oh ternyata lambda itu besarnya sama dengan X kuadrat. Ya. Nah, nanti adik-adik coba dilihat, nanti adik-adik ketemu, ternyata nilai-nilai untuk X, Y dan Z juga sama ya. Jadi nanti ketemu bahwa lambdanya itu bisa X kuadrat, bisa Y kuadrat, bisa Z kuadrat. Gitu. Ya. Nah, sekarang berapa nilai maksimumnya? Ya, nilai maksimumnya. Nah, jadi sekarang nilai maksimumnya kita bisa lihat, ya. Ini kan ini di apa diatur oleh si ini ya, si T ini kan, temperatur ini kan, ya. Temperatur sama dengan XYZ gitu, ya. Sama dengan XYZ, ya. Nah, nanti adik-adik bisa tentukan bahwa T yang maksimum itu diperoleh untuk X sama dengan Y sama dengan Z sama dengan 2. Gitu loh. Atau dengan kata lain, T dari 222 adalah 8 satuan. Nah, yang menariknya adalah ada kemungkinan sekarang yang namanya apa namanya titik maksimum itu bukan hanya satu titik gitu loh, ya, bukan hanya satu titik, ya. Saya bisa mendapatkan untuk koordinat-koordinat yang lain untuk Z kuadrat sama dengan Y kuadrat sama dengan X kuadrat gitu, ya. Nah, nanti kita bisa hitung
Kalau X sama dengan Y sama dengan min 2, maka Z-nya sama dengan 2. Ya. Walhasil untuk titik min 2, min 2, 2, ini juga sama, 8 satuan. Nah, juga sama kalau misalkan sekarang X sama dengan Z sama dengan minus 2. Ya, Y-nya sama dengan 2. Juga sama. Ya. Jadi ada kemungkinan saya bisa mempunyai lebih dari satu kombinasi nilai X, Y, dan Z yang memenuhi persyaratan saya gitu loh. Ya, di sini tadi persyaratannya apa? Persyaratannya tadi bahwa T itu adalah nilainya X, Y, Z. Ya, oke. Nah, sementara nilai atau titik dengan tempat tertinggi pada permukaannya diberikan oleh X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan 12. Ya, coba dia lihat. Kalau X-nya sama dengan 2, apa yang terjadi? 2 kuadrat berarti 4. Y-nya berapa? Y-nya berapa? Jadi Y-nya nanti 2 gitu ya. Nanti Y kuadrat jadi 4. Z juga sama ya. Ya nanti kelihatannya X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan 12. Nah, yang memenuhi itu adalah kalau si T-nya itu adalah 2,2,2 atau min 2 min 2 2 atau min 2 2 min 2 atau 2 2 min 2 gitu loh. Ya. Jadi yang tadi kita sebut sebagai apa namanya? Pengali Lagrange, ya. Nah, sekali lagi karena ini adalah mata kuliah geofisika matematika, seyogianya adik-adik baru mendapat pencerahan itu kalau adik-adik mengerjakan soalnya sendiri gitu loh. Setuju? Setuju ya? Oke, ya. Iya, Pak. Nah, soal nomor 3 ini agak beda sedikit. Ini yang kita cerita mengenai Jacobian ya. Saya lupa apakah kita membahas Jacobian ini dengan apa? Dengan intens apa enggak ya. Kalau nanti ada-ada, Pak enggak dulu kita enggak belajar